ya alasan sih sebenarnya, alasan yang dasar bahwa kita hanya terpantau di sisi waktu, jaringan dan lain sebagainya. Tapi bisa dari alasan aja ya. Ya, tapi akselerasinya yang betul-betul yang saya sampaikan itu jauh lebih mengena ternyata. Jadi dari 16 pengurus yang ini yang terbanyak kayaknya pengurus di Indonesia ini Pak. Jadi kepengurusan Tentara Nasional Indonesia ini yang Sulawesi Barat itu yang tergemuk, yang terbanyak. Ternyata inilah yang mendasari akhirnya gerakan itu tidak berhenti di satu tempat, tapi tetap bergerak di tempat masing-masing dan juga berkolaborasi dengan tempat yang lain. Salah satu contoh yang terjadi dengan teman-teman di STAIN, pengurus yang ada di STAIN itu menggerakkan diri ke teman-teman yang ada di sekitar STAIN di Majene, di Kabupaten Majene. Gerakan Ibu Irma, Pak Asliadi dan kawan-kawan di Poltekkes itu juga terus bergerak sehingga harapannya muncul kalau teman-teman ini terakreditasi yang memuaskan, yang bisa masuk di Sinta yang lebih sedikit angkanya. Ya, karena yang besar angkanya ya bukan kebanggaan kalau Sintanya gede. Ya, tapi Sinta yang angkanya lebih sedikit. Nah, kemudian yang terakhir sebelum izin kita mohon mendengarkan dari Pak Warek menyampaikan ke Pak Ketum dan teman-teman pengurus bahwa nextnya kolaborasi ini jangan sampai berhenti ya, tapi semakin ditingkatkan kolaborasi antar kampus, antar pengelola jurnal. Ini jangan berhenti tapi jangan juga segan-segan, jangan juga malu-malu, tapi jangan juga terlalu kasihan juga nanti kepengurusan kalau terlalu didondor, karena orang Sulawesi ini didondor artinya ditekan terus Pak, angkat baik. Ya, kasihan juga jadi, tapi kita berharap kolaborasi ini tetap bisa berjalan, kerjasamanya masih tetap ditingkatkan. Ini dulu pengantar dari saya Pak Ketum, kita dengarkan dulu bersama-sama arahan dari Bapak Warek 1 di beserta saya Mandan kepada Bapak dengan ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat, kita memuliakan Pak Ketum Relawan Jurnal Indonesia, Bapak Dr. Arba'in, serta seluruh pengurus pusat sempat hadir hari ini, yang sama-sama kita hormati muliakan Bapak Ketua Koordinator Daerah Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Ikram, serta seluruh pengurus Polda dan teman-teman dari beberapa perguruan tinggi tergabung dalam pengurus Relawan Jurnal Indonesia Sulawesi Barat yang sempat hadir di ruangan ini dan juga melalui ruang meetingnya. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas percayaan pada hari ini pelaksanaan musyawarah wilayah yang kedua ditempatkan di Universitas Al-Azhar Madar untuk sebagai pimpinan dan atas nama Rektor mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada peserta dan juga terkhusus kepada Bapak Arba'in sebagai Ketua Umum yang tentu tidak henti-hentinya kami sebagai universitas yang tentu juga dikenal ya sebagai perguruan tinggi pertama di Sulawesi Barat, tentu sangat bersyukur bahwa kita semua bisa berkolaborasi dalam berbagai kegiatan tidak perguruan tinggi, termasuk pada hari ini
terkhusus kegiatan yang berkaitan dengan tentu penelitian. Bapak Ibu sekalian, saya kira hari ini saya tidak akan berlama-lama. Saya ingin mengucapkan saja selamat atas pelaksanaan musyawarah wilayah, dan kita berharap bahwa kepengurusan mendatang ini akan semakin kuat dan semakin memberikan banyak ruang ya, untuk kita terus bisa belajar mengembangkan diri untuk bagaimana mengelola jurnal kita semakin progres dan semakin baik, dan tentu kita punya peluang yang luar biasa di dalam menghadapi era hari ini yang tentu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penelitian juga terus diharapkan bisa semakin berkualitas. Tidak hanya sebagai mengumpulkan kewajiban, kita juga sebagai pengurus diharapkan bisa lebih melihat bahwa penelitian-penelitian ini bisa kita diseminasikan, dan melalui jurnal-jurnal yang kita peroleh tidak hanya tersimpan saja, bisa lebih dikembangkan lagi. Nah, begitu pun juga dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini dengan ide dan seterusnya, ya saya kira ini juga menjadi satu tantangan tersendiri yang mungkin punya strategi-strategi untuk bisa lebih kualitas dari jurnal kita ini, ya tidak sekedar ya kita bisa menghadapi dalam tantangannya ini. Saya kurang bagaimana bisa membahasakan bahwa ya termasuk kenapa kemudian ada latar belakang ini, kenapa ada kebijakan-kebijakan bahwa ya termasuk penelitian ya tidak wajib lagi di skripsi ya, ini ada kaitannya. Kemudian untuk S2, S3 tidak wajib lagi jurnal. Saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, dan salah satu yang saya sebutkan mungkin karena adanya ide ini yang kemudian diharapkan ke depan lebih saya istilahkan sebagai yang mungkin lebih natural, lebih manusiawi dalam pelaksanaan penelitian, dan tentu di dalam konteks publikasinya lebih punya filter dan seterusnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini musyawarah wilayah menghasilkan satu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marek memberikan support kepada semua ya, namanya di kepengurusan RJI Sulawesi Barat. Izin Pak Ketum bisa langsung memberikan kami petunjuk, petua atau nasihat. Silakan ke Pak Ketum RJI, sekaligus perkenannya untuk membuka acara museum ini dengan resmi kepada Pak Ketua KPI dengan ini. Silakan. Masih ingin Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Wilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi tadi malam dunia wali wassalam wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang 1 Bidang Akademi, yang saya hormati Ketua MPPM Unasman Universitas Syariah Bandar, Bapak Dr. Basri selaku Ketua MPPM, yang saya hormati Pak Mitra, beliau masih Ketua Pemda
Sulawesi Barat untuk saat ini. Yang saya hormati juga kawan-kawan pengurus daerah, ada Bu Irma. Bu Irma, selamat pagi Bu, selamat tidak ketemu ya. Kebetulan saya ke Sulbar ini sudah 2 kali bertemu dengan mahasiswa di kampusnya. Saya lihat juga luar biasa tadi disampaikan Bang Wilham, memang saat ini menurut saya sudah sangat baik sekali ya, pengelolaan jurnal yang ada di Sulbar, yang kalau bisa kita naikkan peringkatnya menjadi peringkat yang lebih baik. Alhamdulillah DRCI siap membantu ya pengurus pusat. Nanti kalau ada kampus yang ingin melaksanakan workshop, mungkin ada pemateri dari pusat, nanti gratis ya misalnya kami siapkan yang kira-kira mampu membantu kawan-kawan di daerah. Nanti bisa lewat daring atau datang langsung pun tidak masalah nanti kalau serasa dibutuhkan. Namun saya rasa di unsur di Sulbar sendiri sudah ada kawan-kawan seperti Bang Wilham yang sudah tahu sekali, ada Bu Irma juga, dan wabil khusus ada Pak Asop yang memang membantu akreditasi jurnal. Beliau evaluator Arjuna juga, jadi sudah tahu dalamnya beliau itu. Saya tidak tinggal dikomunikasikan, mungkin bisa banyak membantu nanti. Itu yang menurut saya. Kita geser sedikit pun ke Sulsel, itu kawan-kawan yang luar biasa dari sana, ada Pak Ilham selaku wakil ketua pengurus pusat juga, ada siapa lagi lupa saya, yang banyak sekali kawan-kawan di Sulsel nanti yang bisa membantu dan mungkin bisa berkolaborasi juga untuk pengelolaan jurnal. Jadi kalau hanya mencari editorial tim, misalnya rasanya untuk kawan-kawan hampir semua bidang ada ya di RCI untuk memenuhi diversitas misalnya seperti itu. Saya rasa dengan adanya grup pengelola jurnal ini bisa meningkatkan kualitas jurnal kita. Saya juga ingin sampaikan barusan semalam kita koordinasi dengan Pemda Jawa Barat. Alhamdulillah sudah terpilih juga daerah ketua Pemda baru di Jawa Barat, Pak Fikri dari UIN Sunan Gunung Jati, pengganti dari Pak Wes Fatoni. Jadi memang ini masanya banyak SK yang sudah habis, tapi sekali lagi kami menyerahkan keputusan musda ke Pemda setempat, dan Pemda setempat membuat laporan ke kami terkait dengan hasil dari pemilihan ketua Pemda yang dilakukan oleh pengurus tempat. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saat ini pun kami punya program-program yang bisa digunakan, misalnya kalau profesor gratis ya di sosial media. Alhamdulillah terjadi tagamnya itu sudah 10.000 ke atas, jadi bisa dimanfaatkan untuk dan itu gratis ya, kalau papernya kita upload di sosial media kita. Harapannya jurnal-jurnal Bapak Ibu bisa dilihat oleh banyak penulis dan penulis tersebut bisa melakukan submit. Apalagi jurnal-jurnal baru mungkin bisa nanti disebar ke sosial media, dan RCI sudah memiliki layanan tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada tuan rumah yang telah memfasilitasi kegiatan musda hari ini, yaitu Universitas Al-Asyariah Mandar, khusus kepada Bapak Wakil Rektor Bidang 1 dan Pak Dr. Basri selaku Ketua PPN, dan terima kasih dan juga kepada kawan-kawan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberi berkah, manfaat, dan tentunya meningkatkan kualitas jurnal yang kita kelola. Saya rasa itu pengantar saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat berjalan optimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wilham.
Di Bapak Ibu. Izin Kang dibuka dulu Kang musibahnya. Siap. Oh, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan musyawarah daerah wilayah Sulawesi Barat kedua tahun 2023 hari ini resmi dibuka. Terima kasih Pak Ketum atas arahan dan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke prosesi apa nih? Pemberhentian dulu kali ya Pak Ketum ya. Mohon secara resmi menyatakan dulu kami dinyatakan di dimisioner dulu. Setelah itu kita akan meminta kesediaan Pak Basri untuk menjadi leader dalam hal menentukan keputusan yang mengakomodir. Yang pasti yang kita akan lakukan adalah mengusul tiga nama ke pengurus pusat untuk dijadikan sebagai dua namanya. dua namanya ya Mas ya. Dua namanya. Mengusul dua nama yang kita kirim ke pusat, lalu kemudian pengurus yang terbentuk membentuk diberikan kewenangan untuk melakukan kepengurusan. Untuk periode kami di pengurus perkumpulan relawan jurnal Indonesia untuk pengurus Sulawesi Barat periode 2020-2023 kami kembalikan ke pengurus pusat kepada Pak Ketum untuk menerima kami sekaligus membuat pernyataan kepengurusan kami dalam komisioner di periode ini. Pada Pak Ketum silakan. Oke, dengan ini kepengurusan Pemda Sulawesi Barat ya dengan ketua AM dan resmi telah dimisioner, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Dr. Basri selaku ketua pelaksana untuk kegiatan musyawarah daerah kedua hari ini. Siapa ya? Ya. Terima kasih Pak Ketum kepada Pak Dr. Basri untuk langsung mengambil tempat di depan untuk mendalikan kegiatan musuh kita pada hari ini. Pada Pak Dr. Basri silakan.